Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah azza wa jalla, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita semua berbagai nikmat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Ini adalah satu kenikmatan tatkala kita sudah berada di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bulan-bulan Hijriyah itu ada berapa? 4. Seluruh bulan-bulan Hijriyah ada berapa? 12. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan muliakan daripada bulan-bulan yang lain. 4 bulan itu, yang pertama bulan apa? Dzulqa'dah, yang saat ini kita berada. Yang kedua apa? Dzulhijjah. Mungkin sepekanan lagi kita akan masuk Dzulhijjah. Yang ketiga apa? Muharram. Dan ini adalah 3 bulan yang berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah jauh, yaitu bulan Rajab. Lah disinilah jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ulas pada kesempatan sore hari ini bekal untuk menyambut bulan Dzulhijjah insyaallah taala. Ya, sepekanan lagi atau mungkin barangkali lebih dari itu kita akan menyambut kedatangan bulan Dzulhijjah, dan ini adalah bulan yang kedua dari bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan. Tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwas sekalian, ada beberapa subtopik yang ini kita sampaikan. Yang pertama, alasan yang pertama kenapa disebut dengan bulan-bulan haram. Kenapa disebut dengan bulan-bulan yang suci? Karena dilipat gandakan. Masya Allah, jazakallah khair. Jadi ada 2 alasan, ya. Jadi ini adalah yang pertama, kenapa disebut dengan bulan-bulan yang Allah SWT sucikan. Kemudian nanti kita akan membahas kenapa disebut dengan bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga nanti bekal apa saja yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Dzulhijjah. Dan yang keempat, yang terakhir, amalan-amalan yang dianjurkan untuk ya kita tunaikan dan kita kerjakan di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Yang pertama disebut dengan bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan itu, kata para ulama ada 2 sebab. Ya, sebab yang pertama, karena di bulan-bulan haram ini dilarang untuk melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Ini alasan pertama. Makanya dahulu orang-orang yang hidup di masyarakat jahiliyah, di masa-masa jahiliyah, itu benar-benar menganggap bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang sakral. Gak boleh ada peperangan. Kalau Ramadan perang biasa, Syawal lanjut perang, itu lanjut terus, gak ada masalah. Tapi ketika sudah mulai masuk Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, mereka rehat.
Ya, kita istirahat dulu. Baru kemudian mereka akan melanjutkan peperangan lagi kapan? Jadi setelah Dzulqa'dah mereka istirahat, Dzulhijjah mereka istirahat, Muharram mereka istirahat, baru kemudian Muharram, Safar mereka lanjut lagi. Subhanallah. Maka ini adalah alasan yang pertama, ya, karena diharamkan untuk adanya pertumpahan darah atau peperangan. Alasan yang kedua tadi sudah disebutkan. Disebut bulan-bulan haram itu karena di bulan-bulan 4 inilah, ya, akan dilipat gandakan dosa, sebagaimana pula dilipat gandakan pahala. Maka setiap ketaatan sekecil apapun, ya, hari ini kita sudah ngaji misalnya, maka pahala yang kita dapatkan dari ngaji sore hari tadi dengan kita membaca ayat yang sama, surat yang sama di bulan Syawal kemarin, itu beda nilainya. Karena di bulan suci ini pahalanya akan dilipat gandakan, sebagaimana dosa pun dilipat gandakan. Jadi jangan melihat pahalanya yang dilipat gandakan, dosa pun sama. Mungkin pas Syawal kemarin kita suka menghibai, suka untuk menggunjing, suka untuk mengadu domba teman kita. Di bulan Dzulqa'dah ini kita juga masih terus menggunjing, menghibai, mengadu domba. Ingat, meskipun yang kita hibai orang yang sama, kalimatnya juga sama, namun dosanya di bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab akan beda dan akan dilipat gandakan dosanya. Nah, inilah dua alasan mendasar kenapa bulan ini disebut dengan bulan-bulan apa? yakni bulan-bulan sakral, bulan-bulan suci. Itu yang pertama. Kemudian subtopik yang kedua, ya, kenapa disebut dengan bulan Dzulhijjah? Ada yang bisa? Kita kan mengenal ada bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan bulan Dzulhijjah? Karena Allah pas turun. Yang lain, kenapa disebut dengan bulan Dzulhijjah? Ada kata-kata di situ Dzulhijjah, karena di bulan Dzulhijjah ada apa? haji. Ada haji, masya Allah, jazakallah khair. Ya, jadi memang benar disebut dengan bulan Dzulhijjah itu karena haji hanya bisa dilaksanakan, dikerjakan di bulan apa? Dzulhijjah saja. Gak mungkin kemudian di bulan Ramadan, gak mungkin di bulan Syawal, hanya di bulan Dzulhijjah saja. Karena alasan inilah kemudian disebut dengan Dzulhijjah. Tayyib. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal apa saja yang perlu kita siapkan untuk menyambut Dzulhijjah ini? Ya. Yang pertama apa? Kita harus segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Itu hal pertama. Ya, kalau seandainya kita masih berbuat dosa, tinggalkan. Segera kita jauhi. Segera kita tutup dengan taubatun nasuha. Karena taubat nasuha itulah yang akan bisa meleburkan dosa-dosa kita. Karena dengan taubat nasuha itu juga yang akan bisa menarik keberkahan, pertolongan, kemudahan, jaminan keamanan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lah ini adalah salah satu di antara bekal yang harus sudah kita persiapkan. Maka taubat nasuha itu bukan harus kemudian saat taubatnya akhir tahun saja. Biasanya kan ada taubat ya akhir tahun. Tidak. Taubat itu harus setiap waktu, setiap hari. Kenapa alasannya? Karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita. Di dalam salah satu sabdanya Nabi SAW pernah bersabda, "Istaghfiru rabbakum." Kalian semua perbanyak istighfar kepada Rabbmu. Fa inni, karena aku sendiri. Siapa yang ngomong? Rasul SAW itu sampai mengatakan, "Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi." Aku setiap harinya, kulla yaumin,
Setiap hari aku harus beristighfar kepada Allah sehari berapa kali? 100 kali, subhanallah. Makanya taubat nasuha itu bukan sekedar dikerjakan tiap tahun, tapi harus setiap hari, setiap waktu. Padahal Nabi SAW itu sudah dijamin surga. Nabi SAW itu orang yang pertama kali membuka pintu surga. Seluruh dosa-dosa masa lalu, masa depannya Nabi sudah dihapuskan. Tapi Nabi SAW tetap ingin beristighfar, memperbanyak taubat, agar apa? Agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap harinya berapa? 100 kali. Hari ini sudah berapa kali? 50. Setelah sholat 3 paling. Ya. Nabi SAW 100. Padahal sudah dijamin surga. Subhanallah. Maka di sini menjadi apa? Evaluasi, renungan bagi kita semua. Lawang kita ini ada nggak di antara kita yang sudah dapat tiket surga? Sudah dapat tiket surga? Belum dapat tiket surga? Siapa di antara kita yang sudah dapat jaminan akan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga? Ada nggak? Nggak ada. Itu saja kita ngeluh, bahkan enggan untuk beristighfar. Lawang seorang nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa masa lalu, masa depannya sudah dihapuskan, itu setiap harinya 100 kali. Makanya para ulama mengatakan seharusnya kalau kita yang belum ada jaminan, bukan termasuk seorang nabi dan bukan manusia pilihannya Allah, seharusnya harus lebih baik dan lebih banyak. Besok ya insya Allah ya, di list ya 100 kali, mudah insya Allah. Itu bekal yang pertama. Bekal yang kedua, itu adalah mari kita luruskan niat kita. Ya, kita harus benar-benar menjaga dan mempertahankan keikhlasan di saat kita itu beribadah atau beramal. Ini penting. Jangan sampai nanti kita di bulan Dzulhijjah kita ibadah, ternyata kemudian kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Artinya apa? Artinya tidak bernilai, habis gara-gara mungkin penyakit ria. Atau mungkin barangkali usaha kita sia-sia. Sudah bangun jam 3, kemudian wudhu, sholat malam, semuanya pada tidur, ternyata esok harinya apa? Ya, ngomong-ngomong kepada yang lain. Akhirnya apa? Sia-sia. Ini yang namanya riya. Maka jangan sampai. Ya, ketika nanti kita sudah di bulan Dzulhijjah terutama, bekal yang kedua setelah kita taubat nasuha, yang kedua apa tadi? Meluruskan niat. Yang ketiga, tadi sudah disebutkan. Di antara bekal yang terakhir yang ketiga itu adalah menjauhi apa? Kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan dan kezaliman itu. Bukan karena kecilnya kemaksiatan yang kita kerjakan, bukan karena remehnya kezaliman yang kita lakukan, tapi kepada siapa kita berbuat maksiat. Kita harus merasakan kepada siapa kita berbuat nistah itu. Maka ada sebuah perkataan yang sangat indah dari Bilal ibnu Sa'ad. Bilal ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ketika engkau berbuat maksiat, maksiat itu contohnya apa? Minum khamr. Yang kecil bohong. Tayyib. Ketika seseorang itu berbohong sama temannya, itu sudah biasa kok Ustaz. Ngeprank, ganggu, nyupit, nendang. Ini kezaliman. Kata Bilal ibnu Sa'ad, jangan engkau lihat kepada kecilnya, remehnya. Ini sudah biasa Ustaz. Tapi selama itu adalah kemaksiatan, kita harus merasakan kepada siapa kita berbuat maksiat itu. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah di antara 3 bekal penting guna untuk menyambut bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan, terutama Dzulhijjah. Ini yang ketiga. Yang keempat,
Di antaranya ya kita keempat ini kita membahas keutamaan dulu. Keutamaan bulan Dzulhijjah. Tadi sudah kita sampaikan kenapa disebut dengan bulan-bulan haram. Kenapa disebut dengan bulan Dzulhijjah. Bekal apa saja yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Dzulhijjah. Sekarang, apa sih keutamaan bulan Dzulhijjah ini? Apa saja kira-kira? Satu, ada haji, masya Allah, jazakallah khair. Ya, ini adalah salah satu keutamaannya. Bahkan para ulama tidak mengatakan hanya sekedar haji. Kata Ibnu Rajab, keutamaan yang pertama bulan Dzulhijjah, di bulan inilah terkumpul seluruh ibadah-ibadah pokok dalam syariat Islam. Ya, jadi hampir semuanya ada di dalam bulan Dzulhijjah ini. Ibadah-ibadah yang pokok itu ada bisa kita kerjakan di bulan yang Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah. Termasuk diantaranya adalah haji. Karena haji tidak bisa kemudian dikerjakan di luar bulan Dzulhijjah. Maka ini menunjukkan apa? Keutamaan bulan Dzulhijjah. Yang pertama keutamaannya. Keutamaan yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an ya akan kemuliaan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Surat apa? Ada di juz amma. Wal fajr terus. Tayyib. Saya ingin ayat yang kedua. Wal fajri walayalin asyar. Asyar itu berapa? Asyar itu berapa? Asyara 10. Jadi asyara berapa? 10 ya. Lah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu fajar, demi 10 hari. Para ulama sepakat bahwasanya 10 hari ini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah. Berarti kalau seandainya bersumpah itu ada satu pesan yang agung. Sama kalau antum semua ya pengen ngabari besok ada pembagian uang gitu. Kadang-kadang nggak percaya. Langsung antum demi Allah besok ada pembagian sedekah. Berarti apa? Untuk memberikan penekanan kalau yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran dan kenyataan. Pun demikian dalam hal ini, keutamaan dari bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah 10 hari di dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua itu bukan 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi 10 hari di dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua ini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan yang kedua. Jadi keutamaan pertama tadi apa? Terkumpulnya ibadah-ibadah yang pokok, termasuk diantaranya adalah yakni haji. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama atau atas kemuliaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang ketiga, ya, 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdol daripada hari-hari yang lain dalam waktu setahun. Subhanallah. Jadi 10 pertama bulan Dzulhijjah, kalau nggak salah nanti tanggal 20, tanggal pekan depan, Senin depan. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Kemungkinan Senin depan sudah tanggal 1 Dzulhijjah insyaallah. Lah, para ulama sepakat bahwasanya 10 pertama bulan Dzulhijjah itu merupakan hari-hari terbaik sepanjang perjalanan kita dalam 1 tahun. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat sahih dari Abdullah ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fi ahabbu ilallah min hadhil ashr." Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidak ada hari-hari yang lebih afdol, yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari ini. Baru Nabi SAW menjelaskan 10 hari ini ternyata 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan tidak mampu amalan apapun yang bisa
menyaingi, menandingi kemuliaan dan pahala seandainya kita mampu mengisi 10 pertama itu dengan berbagai amalan soleh dan ibadah, kecuali satu amalan ibadah. Kalau seandainya kita mengerjakan amalan ibadah satu ini, kata Rasulullah, maka berarti ini bisa menjadi amalan yang paling terbaik, mengungguli ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apa itu ibadah tersebut? Puasa. Tidak. Amalan paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amalan tersebut itu adalah orang yang berjihad di medan peperangan dan pulang tanpa nama. Artinya apa? Mati apa? Mati syahid. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya ada orang yang berperang di jalan Allah, membela yakni agama Islam demi untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal di medan peperangan tersebut, kata Rasulullah, kalau seperti ini sudah nggak ada tandingannya. Ini amalan yang paling puncak, ranking pertama yaitu. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengerjakan ibadah apapun, misalnya haji, kemudian puasa, banyak sedekah, banyak qiyamul lail, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih afdol itu kita perbanyak di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena apa? Amalannya itu menjadi amalan yang terbaik, pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik. Ini yang keberapa? Keutamaan yang ketiga. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang terakhir, ya, sebelum nanti kita akan bahas subtopik yang kelima. Keutamaan yang keempat, karena di 10 yang pertama ini jamaah dirahmati Allah ada hari-hari yang spesial. Salah satunya adalah Yaumu Arafah. Tanggal berapa Dzulhijjah? Tanggal berapa? Hari Arafah. Hari Arafah cuma satu hari saja. Kita kan ada tanggal 1 sampai tanggal 10. Di antara tanggal-tanggal ini itu ada hari-hari yang spesial, yaitu hari atau tanggal Arafah. Disebut hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau orang yang haji berarti mereka kumpul di padang Arafah. Kalau kita yang nggak haji disunahkan untuk berpuasa. Nah, coba kita lihat puasa Arafah itu pahalanya apa? Spesial ini. Bisa menghapuskan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Enak nggak? Enak banget. Gimana? Kalau? Gimana? Taib, masya Allah. Ini sudah hitung-hitungan, ya. Berarti nanti Allah Subhanahu Wa Taala ini kayaknya ngutang ini, masya Allah. Ya, itu di antara keutamaannya. Karena keutamaan itu terkadang seseorang itu kalau puasanya ikhlas tulus ya insya Allah akan dapat. Tapi jangan kemudian sudah memastikan saya sudah puasa Arafah Ustaz, berarti setahun ke depan ini maksiat gak ada masalah, lah sudah dihapuskan. Ada laporan gak sih puasa Arafah kita diterima oleh Allah? Gak ada. Makanya gak boleh kemudian memastikan. Tapi keutamanya seperti itu, subhanallah, luar biasa. Nah, inilah diantara keutamaan apa? Keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Satu, karena di situ ada pokok-pokok ibadah yang mulia, salah satunya haji. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah 10 pertama. Yang ketiga tadi apa? Menjadi hari-hari terbaik. 10 pertama itu diantara hari-hari selama 1 tahun. Adapun yang terakhir, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bulan Dzulhijjah ini ternyata ada hari-hari spesial.
tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan hari Arafah, dan tanggal 10 Dzulhijjah kita kenal dengan Yaumun Nahr. Yaumun Nahr itu apa? Korban. Ya. Lah korban itu Masya Allah, ya, pahalanya itu seperti apa? Kalau seandainya beli satu kambing, pahalanya apa? Itu kendaraan. Yang lain, kalau seandainya menyembelih satu kambing, kalau seandainya bisa menyembelih satu hewan tahun ini, pahala yang kita dapatkan apa? Surga, iya. Terus pahala. Yang lain? Dari kita berkorban, apa yang bisa kita dapatkan? Pahalanya dalam wujud apa ya ini jemaah? Amal jariah. Para ulama sebagai disebutkan itu, dia akan mendapatkan peleburan dosa-dosanya, plus yakni pahala yang berlipat ganda, ya, sebanyak yakni bulu domba yang ada. Ada yang mengatakan yakni demikian. Intinya pahalanya akan dilipat yakni gandakan, dan ini adalah uji kesetiaan, uji keimanan bagi setiap yakni hamba. Taib. Jadi yang pertama sudah ya, kenapa disebut bulan haram. Yang kedua, kenapa disebut bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, bekal apa saja yang sudah kita siapkan, mulai dari taubat, meluruskan niat, dan yang ketiga apa? Tidak maksiat. Barusan yang sudah kita sebutkan yakni pula keutamaan bulan Dzulhijjah. Ada 4. Yang terakhir apa itu? Amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Jadi saya ulangi, amalan apa saja? Nah ini tolong diperhatikan. Nanti sebentar lagi 10 pertama bulan Dzulhijjah, mudah-mudahan kita bisa mengerjakan ini semua. Amin. Insyaallah. Nah apa saja amalan dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini? Tayyib, yani jamil. Yang pertama itu adalah ibadah haji dulu. Ibadah haji. Karena ibadah haji hanya di bulan apa? Dzulhijjah. Ibadah haji plus yakni ibadah umrah, ini adalah amalan yang paling sangat ditekankan. Bahkan bagi yang sudah punya kemampuan fisik, kemampuan finansial, artinya uangnya ada, kemudian jaminan keamanan untuk berangkat ke sana, dan sudah ada panggilan tahun ini berangkat, jangan ditunda. Ya, karena ini adalah amalan yang paling sangat ditekankan di bulan Dzulhijjah, yaitu haji. Karena haji ini adalah pelengkap dari rukun apa? Islam apa iman? Yang Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Terus zakat, terus yang terakhir apa? Yani haji. Lah ini yang pelengkap yani haji. Lah haji ini jamaah dan ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya kita tunda, belum tentu kita akan dapat kesempatan kedua kalinya. Paham di sini? Kalau tahun ini kita dapat kesempatan berangkat, nggak ada udzur, langsung saja berangkat. Harus. Ustaz, saya belum lulus Ustaz, SMA. Kalau ada kesempatan berangkat, ya udah berangkat. Ya. Ustaz, saya belum nikah Ustaz, berangkat, ya berangkat. Ya. Karena apa? Kalau sudah itu ada kesempatan, jangan sampai kita buang sia-sia. Bisa saja penundaan kita tahun ini tidak berangkat, besar kemungkinan sudah kita tidak akan bisa berangkat lagi sampai ajal dan kematian menjemput kita. Eman enggak? Eman banget. Ini adalah amal yang pertama. Ya. Tapi kayak belum bisa Ustaz ya untuk haji dan umrah. Ada amalan yang lain. Amalan yang lain para ulama yang mengatakan adalah berpuasa. Saya mau tanya, puasanya ini di 10 hari ini yang paling afdol puasa 10 hari, yang paling afdol cuma 9 hari, atau yang paling afdol itu hanya diambil di dalam 10 hari ini Senin Kemisnya saja, ataukah puasanya sehari saja pada hari Arafah? Yang paling afdol berapa hari? Sehari tok dari 10 hari ini. Dari 10 hari ini yang paling afdol puasanya berapa hari?
Semua. Lah nek tanggal 10 itu hari apa itu? Kurban. Boleh puasa enggak? Enggak. Berarti tanggal 10-nya enggak boleh. Sisa berapa? 9. Para ulama mengatakan bahwasanya ya, untuk keutamaan berpuasa di 10 Dzulhijjah yang paling afdol itu mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9, dan tanggal 9 itu adalah hari Arafah. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat dari Khuwailid ibnu Khalid. Ya, di Humaidah ibnu Khalid binti Khalid. Humaidah binti Khalid itu pernah menerangkan bahwasanya dahulu kita sudah terbiasa untuk berpuasa sunnah, mulai dari puasa Asyura, puasa apalagi Senin, Kamis, termasuk diantaranya beliau mengatakan apa? Puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Berarti sudah ada dalilnya. Boleh bagi kita untuk berpuasa 9 hari full, mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 saja. 10 nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena kurban. Itu hari raya. Hari raya nggak boleh jadi puasa. Lah haram. Lah ini adalah amalan kedua yang sangat ditekankan. Yang ketiga apa saja? Haji sudah nggak bisa Ustaz, umroh juga nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau puasa bisa ya? Bisa. Amalan yang lain masuk cuma satu tok, puasa tok. Bersedekah. Taib, Jamil, jazakallah khair. Saya ingin memulai amalan yang ketiga ini, itu adalah memperbanyak takbir. Nah ini, memperbanyak takbir. Hafal ya takbir ya? Lafadznya hafal ya? Nah, di sini takbir itu ada dua macam. Kata para ulama, ini mudah-mudahan nanti bisa ya difahami dan dipraktekkan di sini. Yaitu takbir mutlak. Takbir mutlak itu dimulai pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 nanti Dzulhijjah, sampai setelah Id, dan itu tempatnya di mana-mana. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dibaca di mana-mana. Di sekolahan diperbanyak lagi, jalan ke masjid diperbanyak, di kamar mandi nggak boleh. Ya, mulai 1 Dzulhijjah. Loh enggak. Jadi Abu Hurairah dahulu, ya, Abu Hurairah itu sampai ngajak masuk ke pasar-pasar. Jadi ke pasar-pasar mengingatkan banyak orang yang di pasar-pasar supaya lisannya selalu mengucapkan takbir. Ini namanya takbir mutlaq. Ustaz, kita nggak biasa seperti itu. Lah inilah ilmu yang bisa kita dapatkan dari para ulama. Ya biasa. Dulu kita nggak tahu, sekarang tahu. Jadi mulai tanggal berapa Dzulhijjah? Tanggal 1. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 13. 13-nya itu berakhir pas ketika matahari tenggelam. Dan itu tempatnya di mana? Bebas. Waktu di jalan-jalan, waktu kita sedang di kelas, ya, waktu kita nunggu misalnya ya, nunggu teman di luar, lagi kita mungkin barangkali ya pakai baju misalnya, nggak ada masalah. Kita sedang nyapu, kita sedang gotong royong, kita sedang kerja bakti, lisan kita memperbanyak apa? Takbir. Makanya dahulu di dalam sebuah riwayat Abu Hurairah sampai masuk pasar mengingatkan mereka. Saking banyaknya orang yang takbir, dikira hari itu sudah kurbanan. Ya. Saking banyaknya orang yang mengucapkan takbir, dan ini sunnah. Ini namanya takbir mutlaq. Jenis yang kedua itu namanya takbir muqayyad. Ya, kapan itu dilakukan? Takbir muqayyad itu mulai tanggal 9
sampai tanggal 13, tapi dibaca setelah sholat wajib. Pernah nggak? Di masjid ini habis sholat, kemudian ya imam makmum-makmumnya kemudian bertakbir. Itu mulai tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh, dan tempatnya itu setelah sholat wajib. Jadi ba'da subuh tanggal 9 waktu kita puasa habis subuh ya, sebelum kita itu berzikir disunahkan untuk bertakbir, Allahu Akbar seperti itu. Nanti duhur juga sama. Lah apa bedanya? Kalau mutlak itu tempatnya bebas di mana-mana, asalkan tidak di tempat-tempat yang dilarang. Kamar mandi nggak boleh ya. Lah kalau muqayyad itu waktunya lebih sempit, tanggal 9 ba'da subuh sampai tanggal 13, tapi tempatnya khusus, waktunya juga khusus. Kapan? Setelah sholat. Jadi semuanya setelah sholat. Habis subuh tanggal 9, nanti pada duhur, nanti pada isya, terus besoknya juga seperti itu. Tanggal 11 juga tanggal seperti itu. Tanggal 12 juga seperti pada sholat terus 5 waktu. Lah sampai tanggal 13 itu berakhir setelah sholat asar. Karena nanti setelah sholat maghrib berarti sudah tidak ada takbir tanggal 13. Sampai di sini paham insyaallah? Jadi nanti ya kita hidupkan takbir mutlak, pun demikian dengan muqayyad. Ya, selain itu juga dengan berpuasa. Kalau 9 hari nggak bisa, ambil Senin Kemis plus hari Arafah. Kemungkinan hari Arafah jatuh pada hari Rabu. Jadi kalau seandainya kita dapat 3 kesempatan, Senin, kemudian 4 hari. Kalau ambil Senin, Kemis, kemudian dapat Senin lagi, dapat Rabu hari Arafah, berarti dapat 4 hari. Ustaz, saya nggak bisa Senin Kemis Ustaz. Nggak apa-apa, tapi jangan tinggalkan tanggal berapa? 9. Kalau yang paling afdol 9 hari. Kalau nggak bisa ambil Senin, Kemis dan hari Arafah. Kalau nggak bisa semuanya, ya jangan tinggalkan 1 hari, yaitu hari Arafah. Sunnah semua, hukumnya sunnah semua. Taib. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya yang ditekankan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu adalah kira-kira apa? Puasa sudah, haji dan umrah nggak apa-apa kalau nggak bisa, takbir sudah, terus apa lagi? Ya, sedekah termasuk, takbir yani sudah. Tanggal 10 ngapain? Berkorban. Yang punya kelebihan rezeki, bagi mereka yang mampu, ya itu disunahkan untuk berkorban. Di sini kalau dapat kurban berapa ekor di sini? Kambing apa sapi? Sapi. Berapa sapinya di sini? 1, alhamdulillah. Ya. Jangan lupa ya berdoa. Pun demikian mendoakan bagi yang sudah menyembelih kambing untuk kita semua, yang sudah berdonasi sapi untuk pondok yani ini. Lah, ini adalah satu di antara amalan yang sangat ditekankan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yani dahulu itu tidak pernah luput, lalai, dan tidak pernah lupa juga untuk selalu menyembelih hewan kurban setiap kali tanggal yani 10 itu. Lah ini menjadi petunjuk yani bahwasanya ya tanggal 10 ini spesial, ada amalan-amalan yang sangat ditekankan. Taib. Yang terakhir, takbir sudah, puasa sudah, memperbanyak amalan soleh sudah. Ya apalagi tadi? Ya, puasa juga sudah. Terus kemudian haji juga sudah. Terus kemudian tadi menyembelih kurban sudah, tinggal 1. Tanggal 10 ngapain? Kurban sudah, sholat Idul Adha. Ya tahu ya sekarang ya. Jadi ini adalah di antara amalan-amalan yang sangat ditekankan.
Ya, ibadah haji dan umroh kalau bisa. Kalau seandainya nggak bisa, kita perbanyak yang paling afdol berapa hari? 9 hari. Kalau nggak bisa, ambil yakni Senin Kemis sama hari Arafah. Kalau nggak bisa Senin Kemis hari Arafah, ya jangan tinggalkan 1 hari. Kemudian kita perbanyak juga apa? Takbir. Ada takbir mutlak dan ada muqayyad. Perbanyak, ya, kita keraskan. Kemudian yang berikutnya, kita ada amalan juga yang dianjurkan, yaitu berkorban. Dan yang terakhir sholat apa? Idul Adha. Nah, inilah diantara amalan-amalan yang sangat ditekankan. Ya, tentu harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menjalankan amalan-amalan yang sangat ditekankan tersebut. Jangan sampai kemudian 10 hari ini hilang, 10 hari ini terlewati. Haji ya enggak, puasa ya tidak, takbir juga enggak pernah, sholat Idul Adha ya ketinggalan, berkorban juga tidak, apalagi puasa. Jangan, karena 10 hari pertama ini spesial, dianggap hari-hari terbaik, lebih afdol daripada hari-hari yang lain. Maka terakhir ya nih, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Ibnu Nahdi itu pernah mengatakan bahwasanya dalam 12 bulan ini ada 10 hari di 3 bulan yang berbeda yang sangat ditunggu-tunggu oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 yang ketiga. Lah 10 ini 10 bulan apa saja? Ada 3, 10 ini. Yang pertama 10 Dzulhijjah. 10 pertama, kedua apa ketiga? Awal, tengah apa akhir? Awal. Ya, jadi ini adalah hari-hari yang paling spesial, 10 hari, 10 hari, 10 hari. 10 yang pertama itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, 10 hari kapan? Bulan apa? Ramadan. Pertama, ya, di tengah apa di akhir? Nah, yang paling afdol yang kedua itu adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Lah tinggal terakhir 10 hari bulan apa? Sya'ban. Yang lain Muharram. Betul, Muharram. Tapi Muharramnya ini 10 awal, tengah apa akhir? Awal. Jazakallah khair. Nggak ada dianya ya. Subhanallah. Jadi saya ulangi untuk para santriwati ya, Ibnu Nahdi itu mengatakan bahwasanya ada 10 hari, 10 hari, 10 hari yang sangat spesial, selalu ditunggu kedatangannya oleh para ulama terdahulu. Yang pertama itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, insyaallah nanti kita akan sambut ya. Yang kedua 10 terakhir bulan, 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 akhir bulan. Yang ketiga 10 awal bulan Muharram. Ya, subhanallah. Ya, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dimudahkan untuk bisa mengisi bulan-bulan suci ini, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan ini dengan berbagai yakni ibadah. Ya, seandainya nggak mampu untuk puasa dan umrah, jangan sampai tinggalkan puasa. Ya, kalau seandainya nggak bisa haji dan umrah, jangan tinggalkan puasa, jangan tinggalkan beramal soleh, jangan tinggalkan untuk takbir, jangan pula tinggalkan untuk sholat Idul Adha, jangan tinggalkan pula untuk berkorban. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Ya, semoga nanti kita dipertemukan lagi insyaallah pada Idul Adha insyaallah ya. Gak libur kan di sini insyaallah ya. Insyaallah ya. Nyate di sini ya. Ya, mudah-mudahan insyaallah bulan depan ya. Berarti kalau tidak ada udzur bulan Juli ya, berarti itu pasca Idul Adha. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan yakni Juli depan yakni dengan kondisi yang sehat walafiat sebagaimana yakni hari ini. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.